Oh, jadi selesai kuliah main ke sini ya? Enak kan tempatnya kan? Iya. Ini gedung galeri hasil hutan yang direncanakan akan jadi pusat hasil hutan se-Kalimantan Barat yang diresmikan Pak Gubernur 26 November 2022. Tapi kalian itu makan beras, makan sayur, makan buah-buahan. Ya artinya peluang yang paling besar untuk menciptakan lapangan pekerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. sore hari ini saya berkunjung ke Taman Kota Pontianak yang didesain bagus oleh Pak Gubernur. Dan kebetulan saya ketemu dengan sahabat saya, namanya Anjang Mulyadi. Udah lama saya nggak ketemu beliau ini, kok tiba-tiba ketemu di Taman Kota. Kita berbincang sebentar Pak Mul ya. Siapa? Kebetulan saya beberapa waktu yang lalu mengikuti kunjungan kerja Pak Gub di Kabupaten Sambas. Saya ngobrol dengan Pak Wakil Bupati Sambas. Beliau menceritakan bahwa di Sambas sekarang ini banyak anak muda yang jadi petani. Nah ini kan hal yang positif. Ternyata Pak Mul ini adalah Ketua Forum Tani Kalimantan Barat. Ya, berarti sejalan bahwa memang kita menghendaki anak-anak muda itu jangan banyak di kota, harus banyak di desa atau di kampung sendiri. Kenapa? Potensi Kabupaten Sambas itu sangat bagus sekali dalam hal pertanian. Siapa tidak kenal dengan jeruk Sambas? Siapa yang tidak kenal dengan pantai Tomajoknya yang konon katanya pantai terpanjang se-Indonesia dengan hamparan pasir yang luas. Dan saya beberapa waktu lalu sempat diajak Pak Camat ngopi-ngopi makan roti cane di Kucing. Di Kucing. Hanya berapa jam, nggak nyampe sejam kali udah nyampe. Mungkin 15 menit. Ya sekitar 15 menit kali ya. Kira-kira apa program Pak Mul sebagai Ketua Forum Tani se-Kalimantan Barat ke depan? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul ya, artinya bersilaturahim yang tidak disangka. Jadi tujuannya sama dalam kerangka ingin melihat Taman Pendopo Gubernur, ya, yang alhamdulillah artinya yang telah diresmikan oleh Pak Gubernur. Ya saya lihat walaupun bukan hari libur cukup ramai ini, ya, cukup betul. ramai, luar biasa. Jadi apa yang disampaikan oleh Ayah Hakib bahwa benar saya adalah Ketua Forum Pemuda Tani Kalimantan Barat. Jadi semenjak 2016 saya sudah mendirikan Pemuda Tani. Nah, Pemuda Tani khususnya di Kabupaten Sambas. Jadi saya tahun 2016 sampai kemarin terakhir 2022 ya kita garap hampir seluruh kecamatan. Jadi 19 kecamatan yang ada di Kabupaten Sambas. Jadi memang prioritas kita memang yang demografinya yang lebih banyak ke pertaniannya. Kami dari perguruan tinggi sangat menyadari betul, ya. Jadi petani kita sebenarnya sudah semakin berkurang. Nah, sementara kebutuhan akan pangan terus meningkat dengan bertambahnya jumlah penduduk. Ya, ketika kita bercerita pertanian berarti kita juga tidak bisa berdiri sendiri. Artinya kita pasti bercerita tentang ekonomi. Itu sehingga saya mencoba untuk memotivasi pada kaum pemuda
pada petani-petani muda, artinya untuk menekuni bertani. Nah, sehingga mereka dapat keuntungan yang lebih besar. Nah, ini ada beberapa kelompok tani saya. Jadi di sana itu ada predi komoditi yang dibangunnya di sana itu ada cabai, terus ada terong, terus ada gambas, dan hampir rata-rata pendapatannya bisa 7 sampai 8 jutaan per bulan. Itu dipasarkan kemana? Pasarannya saya mulai menggarap itu di daerah Teluk Keramat yang memang sangat berbatasan dengan Malaysia. Nah, jadi produk kita jadi selain memang dipasarkan untuk kebutuhan masyarakat lokal, juga dipasarkan di tetangga kita, negeri jiran di sana. Nah, apalagi di Aru sekarang kan sudah ada pasar, sudah ada pasar yang juga mungkin sudah diresmikan oleh Pak Gubernur. Ya, jadi sana sebenarnya kaum pemuda tani bisa menjual hasil dari pertaniannya ke sana. Nah, jadi sungguh sangat disayangkan kalau pemuda tani, sarjana tani tidak mau menggeluti jadi petani. Karena kita peluangnya cukup besar. Peluangnya cukup besar. Selain memang ya Kalimantan Barat berbatasan dengan ya daerah Kuching, ya daerah Singapura, ya. Terus ada juga keinginan Pak Jokowi untuk ya membuat ibu kota negara di Kalimantan. Nah, tentu dengan jadinya ibu kota tentu akan ada pertambahan penduduk. Yang tentu mereka butuh beras, butuh sayur, butuh pangan yang lainnya. Nah, ini adalah peluang yang memang harus ditangkap oleh pemuda tani. Terus kemudian Pak Jokowi ya bersama-sama Pak Gubernur juga sudah meresmikan pelabuhan ya Kijing. Dan ini juga merupakan salah satu ya. Nah, ini dasar kenapa saya bentuk. Karena peluangnya di sana. Nah, kalau kita tidak mau menggarap pertanian kita di Kalimantan Barat ini, yang ruginya kita sendiri. Betul. Kenapa? Karena nanti banyak produk-produk yang lain yang akhirnya ya membanjiri kita sendiri. Nah, kita sementara secara demografi ya dari 14 kabupaten kota hampir seluruhnya pertanian. Nah, dan ini sungguh sangat disayangkan kalau tidak digarap secara maksimal. Ya, oke. Saya menyimak apa yang disampaikan Pak Mul itu benar apa yang disampaikan Pak Wakil Bupati ya, bahwa mungkin nanti bukan hanya di pertanian kali ya. Mungkin ya kayak hewan, kambing, itu sudah banyak permintaan daripada kucing, Brunei, karena mereka sangat dekat ya. Jadi ini peluang yang sangat bagus untuk pemuda-pemuda ya yang ada di Kabupaten Sambas dan Kalbar pada umumnya. Ya, saran aja nih Pak Mul, karena Sambas dari zaman dulu itu terkenal dengan jeruknya, dengan berasnya. Mungkin yang nggak kalah penting, Pak Gub selalu mendengungkan keratop. Nah, kan hanya di Kapuas Hulu. Dan saya berapa kali ke Sambas, saya lihat di Sambas juga bagus prospeknya. Saya lihat pohonnya sampai tinggi-tinggi. Saya nggak tahu itu keratom, justru Pak Gub, itu keratom Pak Akip. Nah, ternyata di Sambas pun keratom hidup. Gimana tanggapan Pak Mul? Jadi 2019, jadi saya sudah menyarankan kepada pemuda tani Kabupaten Sambas, khususnya di Kecamatan Tangaran, yang kemarin Pak Akip sama Pak Gubernur berkunjung ke sana ya. Jadi kita sudah nanam di sana. Jadi nama pemuda taninya itu Ardiansah. Kebetulan beliau itu adalah ketua petani muda Kabupaten Sambas yang kemarin dilantik oleh Pak Wakil Menteri Pertanian. Nah, jadi 2019 sudah mulai dicoba. Saya lihat cukup lumayan. Jadi cukup lumayan baik karena secara secara habitat Kapuas Hulu dengan kita tidak ada jauh beda. Karena memang tanaman keraton ini adalah tanaman rawa. Jadi dia juga bisa tumbuh di sekitar kita di sini. Dan tidak perlu perawatan yang intensif.
Ya, tidak perlu pemupukan kayak kita jeruk, ya pupuk memang sekurang-kurangnya setahun 3 kali. Nah, kalau keraton jadi enggak, ya, karena dia tumbuh secara alami, ya, jadi memang termasuk produk yang alami. Berarti ya memungkinkan sekali ya Kabupaten Sangat Sambas memungkinkan, dan sangat kabupaten-kabupaten lain ya. Sangat memungkinkan. Karena selama ini kan kesannya kan hanya di Kapuas Hulu yang keraton yang booming lah ya. Betul. Di samping itu kan di daerah Tebas kan banyak perikanan ya. Daerah mana yang banyak perikanan juga? Kalau perikanan khususnya untuk Kabupaten Sambas itu memang ada 5 kecamatan. Ya, jadi 5 kecamatan itu mulai dari Kecamatan Selakau, terus Kecamatan Pemangkat, terus Jawa Selatan, terus kemudian Paluh. Ini adalah perikanan yang memang daerah pinggiran laut. Ya, pinggiran laut. Nah, memang saya kemarin juga pernah berbicara dengan Pak Gub untuk mengintensifkan pertanian melalui keramba-keramba sungai-sungai di Sambas ini. Jadi saya lihat mulai dari Semparu sekarang sudah mulai, terus Kartiase sudah mulai, ya, mudah-mudahan diikuti oleh kecamatan-kecamatan yang lain. Dan potensinya juga cukup lumayan menjanjikan, untuk meningkatkan kesejahteraan para pemuda tani itu. Iya. Karena saya pernah ketemu secara nggak langsung ya, ketemu orang Malaysia di Jakarta. Saya tanya mau kemana? Mau ke Sambas. Dia bilang, kenapa? Mau ngambil ikan. Lah kok ngambil ikan? Artinya dia mendatangkan ikan dari Sambas ke Malaysia. Bukan hanya ke Kuching, ke Kuala Lumpur. Nah, berarti kan prospek Sambas ke depan kan sangat bagus. Sangat luar biasa. Nah, apalagi Sambas ini kan sangat luas ya. Tanahnya bagus, perbukitan. Malah tempo hari ada perusahaan yang ingin membuat tebu. Tapi katanya karena kurang apa, sehingga mungkin sementara nggak jadi untuk menanam tebu, buat perkebunan tebu. Kalau tebu waktu itu memang Pak Gubernur juga sudah mencari investor sebenarnya, ya, terutama masuk di wilayah Kecamatan Selakau Timur, Tebas. Jadi dari Buduk Sempadang sampailah Sugoler ke sana, ya. Kalau bercerita tentang kesuburan lahannya, jadi sebenarnya tidak ada masalah. Karena saya juga terlibat menganalisis tentang kesuburan tanahnya sendiri. Jadi dari pH-nya, dari unsur haranya sebenarnya tidak ada masalah. Yang bermasalah adalah memang iklimnya, ya. Jadi musim hujan yang ada di Selakau Timur di daerah kita, jadi dia lebih banyak musim hujannya pada jam 12 ke atas. Sehingga ini mempengaruhi daripada cepatnya tebu berbunga. Cepatnya tebu berbunga sehingga mempengaruhi dari mutu dan kualitas tebu yang nanti akan diproduksi menjadi gula. Jadi sedikit ya saya mengajak kepada kaum muda, tentunya kita Kalimantan Barat jadi punya peluang yang besar untuk sukses di pertanian. Jadi pertanian itu tidak hanya bertani, ya, bersawah, menanam hortikultura, tetapi juga melalui perikanan, melalui peternakan. Karena ini kebutuhan pokok, kebutuhan dasar. Iya, betul. Kaisar Jepang juga mengatakan, "Hei, rakyatku, kalian itu tidak makan motor Yamaha, kalian itu tidak makan mobil Toyota, tapi kalian itu makan beras, makan sayur, makan buah-buahan." Ya, artinya peluang yang paling besar untuk menciptakan lapangan pekerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, ya, yang seluas-luasnya ada di 3 hal ini. Mungkin itu saja mungkin dari saya. Oke. Terima kasih Pak Mul. Salam sehat lalu. Amin. Kapan-kapan kita ke Sambas. Amin. Makan roti canai di perbatasan. Siap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakanlah masyarakat untuk menikmati hutan kota kita. Ayo menikmati Taman Pendopo. Oh, ini lagi sengaja jalan-jalan ya? Iya, Pak. Habis kuliah ya? Baru selesai. Habis kelas tadi. Oh, masuk aja deh. Kayak UMKM jajanan. Oh, jajanan. Nah, Fungsinya nih. maaf deh ya, dari mahasiswa juga. Saya
Mahasiswa di mana? Untan. Oh, Untan. Sekarang lagi apa? Nyantai. Nyantai. Oh, alhamdulillah ya. Banyak mahasiswa saya lihat ya. Iya. Oh, ngambil fakultas apa? MIPA. Oh, MIPA. Nah, ini pesantren nih kayaknya. Ya, pesantren. Dari mana nih? Dari rumah. Oh, dari rumah. Oh, alhamdulillah. Enak kan, Bu ya? Ini apa nih, Pak? Binatang apa nih? Oh, kucing. Ya Allah. Ini mahasiswa apa sih? Iya. Mahasiswa di mana? Muhammadiyah. Oh, Muhammadiyah. Sekarang lagi nyantai ya? Habis kuliah? Iya. Habis kuliah lagi makan-makan. Iya. Nah, oke, makasih. Nyantai juga, Dek. Mahasiswa juga. Mahasiswa. Dari? Mahasiswa. Saya dari YIN Pontianak. Oh iya, sarannya apa? Lebih banyakin tempat ngopi sih, Pak. Oh, lebih banyak tempat ngopi ya. Itu dia. Benar, benar. Oke, makasih sarannya ya. Ya. Nanti saya berikan masukan kepada penanggung jawabnya. Ya, ya. Oke, makasih. Hah? Dadah. Nah, dadah. Oke. Kuliah di mana? Di WD. Dari Kapuas Hulu. Kapuas Hulu. Oke, anak buah Pak Nasir. Iya. Ya, nah, oke ya. Oke, makasih, Dek. Iya. Kurang apa nih di sini nih? Ya, tempat jajannya. Nah, ini tempat jajan. Oke, nanti saya berikan saran masukan kepada penanggung jawabnya. Memang kalau jalan-jalan kan harus haus ya. Oke, Dek ya. Makasih. SMA Negeri 4 Sungaraya. SMA Negeri 4 Sungaraya. Ke sini dalam rangka apa? Dalam rangka disuruh buat tugas dengan guru bahasa Indonesia. Oh. Kayak karya tulis ilmiah gitu, Pak. Faktor yang mempengaruhi dalam menjaga dan merawat biodiversitas hutan. Itu yang ingin kami ketahui, Pak. Iya, nanti saya rekomendasikan ke Kadis Hutan. Karena penanggung jawab ini adalah Kadis Hutan. Nah, ini sudah berdiri sejak sekian puluh tahun yang lalu. Tapi oleh Pak Gub yang baru ini, baru ditata kembali, makanya kelihatan baru ini. Silakan Adik berkunjung lihat-lihat dulu. Iya. Oke? Ini mau jelajahin. Iya, jelajahin lihat dulu lah ya. Ketemu anak SMA dari kota Pontianak. SMA berapa? SMA 8. Ah, SMA 8. Ternyata mereka juga melakukan penelitian di kawasan ini. Nah, berarti kawasan ini harus ditata dengan benar oleh penanggung jawab. Ya, katanya sih Insinyur Yani yang bertanggung jawab ini. Ya, nanti akan saya sampaikan kepada Pak Yani. Ini mau apa? Mau melakukan apa ini? Bikin video klip. Oh, bikin video klip. Ya, Ya, oke ya. tugas. Oke ya. Sayang ini nih belum ada tempat minum-minum. Masa tempat minum begitu, ya kan? Ternyata ini direhab kembali oleh Pak Gubernur. Nah, diresmikan pada tanggal 26 November 2022. Berarti baru setahun ya. Ya mudah-mudahan cepat ditata kembali. Oke, makasih. Diresmikan 28 Januari 2022. Oh, beda ya. Kalau itu tadi 26 November, ini 28 Januari 2022. Oke. Saya lihat gedungnya bagus. Ya kan? Pengunjungnya sudah mulai banyak. Parkirnya juga luas. Dan ini hari biasa, bukan hari libur. Kalau hari libur mungkin akan lebih ramai lagi. Saran aja nih, kalau memang ada tempat duduk yang lebih enak kan akan lebih baik. Dan galeri itu saya lihat Pak Gub belum difungsikan tuh. Malah saya tadi mau beli kopi, nggak ada kopinya. Ya, sayang sekali itu. Mungkin udah bisa dimanfaatkan. Makan bakso sore-sore, makan mie roti cane pagi-pagi. Teh keraton. Ya, silakanlah masyarakat untuk menikmati hutan kota kita. Ini masih ramai sekali nih. Gimana kalau hari libur? Ya kan?